Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo, nama saya Fani Aulia. Saya punya sampah sisa makanan yang saya kumpulkan di satu tempat yang berbeda. Lalu saya punya sampah botol plastik. Lalu saya punya sampah kertas. Saya juga punya sampah cup plastik. Harusnya pemerintah juga membuat sistem yang terintegrasi dari rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir. Jadi sampah yang memang sudah dipisah dari setiap rumah itu di tempat pembuangan akhir juga tujuannya juga dipisah satu sama. Saat ini ada dua jenis sampah di rumah saya yang ingin saya buang, yaitu ini, daun-daun kering yang berupa sampah organik, dan botol-botol plastik yang berupa sampah anorganik. Namun sepertinya di TPST sendiri, dua jenis sampah ini tidak akan dipisahkan. Dan sepertinya saya akan menggabungkan kedua jenis sampah ini di satu wadah. Makanan seperti ini, bekas makanan sama plastik pembungkus makanannya. Saya nggak bisa membagi sampah basah tanpa harus dibungkus plastik. Masalahnya adalah itu. Yang kedua adalah saya harus membuang ke sini. Ketika dibuang, itu akan tercampur dengan sampah-sampah lainnya. Itulah kenapa saya juga merelakan ketika nanti diambil oleh pemungut sampah, kemudian dicampur dan berakhir di TPA seperti kebanyakan sampah pada umumnya. Halo, saya Anita. Jadi waktu dulu sebelum tinggal di kosan, saya itu sering memilah sampah dari yang organik, anorganik, sampah yang basah dan yang kering. Karena sampah-sampah ini ditempatkan di tempat sampah yang sama untuk beramai-ramai sehingga tidak ada pemisahan. Lalu ditambah lagi petugas sampah yang datang untuk mengangkut sampah itu tidak memisahkan sampah-sampahnya, jadi dimasukkan dalam truk yang tempat yang sama. Sore ibu-ibu, lagi sibuk apa nih? Apa yang dipilah? Plastiknya, warnanya, atau labelnya dipisahin? Label dua. Warna sama Beda jenis ya, karena beda harganya ya. Pemirsa, pilah sampah memang terdengar mudah, tetapi tidak dalam prakteknya. Sebuah survei dari KIC terhadap 5 kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 49,2% total rumah tangga Indonesia yang melakukan pemilahan sampah. Sebagian besar sisanya ternyata tidak melakukan pemilahan sampah sama sekali. Nah, dari mereka yang melakukan pemilahan sampah, ternyata 77% masyarakat yang melakukan pemilahan sampah membaginya hanya dalam 2 kategori saja. Sementara 17% masyarakat yang memilah sampah dengan melakukan pemilahan sampah dengan 3 kategori. Dan hanya 4,6%-nya saja yang melakukan pemilahan sampah sampai 4 kategori. Pertanyaannya adalah, kenapa sih masyarakat Indonesia enggan melakukan pemilahan sampah dari rumah? Nah, dari survei ini menunjukkan sebagian besar responden menjawab repot. Dan responden lainnya menjawab percuma. Karena toh ketika mereka melakukan pemilahan sampah dari rumah, ketika di TPA maupun di truk, sampah-sampah tersebut dicampur sehingga masyarakat merasa kecewa. Kalau kita lihat pemirsa, data dari survei ini juga menunjukkan bahwa 60% dari komposisi sampah yang ada di Indonesia adalah sampah organik. Hanya 14%-nya saja sampah di Indonesia merupakan sampah plastik. Nah, masalahnya sampah plastik yang bisa didaur ulang ini, jika sudah kotor oleh sampah organik, maka di level pemulung maupun perusahaan daur ulang enggan mendaur ulang sampah ini sehingga nilai ekonomisnya sangat rendah dan terbuang percuma ke laut, ke sungai, dan ke tempat-tempat lainnya dan mencemari lingkungan. Pada episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencari formula yang tepat untuk pemilahan sampah dari rumah dalam episode Pilah Sampah dari Rumah. Tidak gampang memang mengubah kebiasaan perilaku masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga mereka. Dari mencampur sampah organik dan anorganik atau sampah kering dan basah, hingga bahkan membuang sampah tidak pada tempatnya.
Padahal peraturan tentang pemilahan sampah sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2008 lalu. Udah lama sih, dari yang pas adain bank sampah gitu. Nggak tentu juga sih, kadang banyak, kadang dikit, tergantung dapatnya aja, sekumpulnya aja. Kalau aku biasa sih kan dihitungnya gabruk ya, kalau nggak salah 1.000 deh. Harganya lebih mahal lagi kalau misalnya dirapihin. Perilaku masyarakat untuk memilah sampah dari rumah perlahan mulai dijalankan sejak dibentuknya bank sampah. Nilai ekonomi yang bisa didapatkan dari menukar sampah yang sudah dipisah-pisahkan ternyata menarik masyarakat untuk ikut memilah sampah-sampah yang mereka hasilkan. Ini habis dari warga penerimaan, kita sortir, pilih mana yang bodong A, mana yang boncos, mana dan kaleng, aluminium, terus tutup botol, tutup galon kan beda. Mana yang plastik, itu ember hitam, ember warna beda. Kardus, boncos seperti kayak, boncos mah ini, kayak apa, botol susu, yang susu kotak, semacam kayak ini nih, kayak apa, ini teh apa gitu, kardus yang kecil. Ini masuknya beda, bukan bodong A, ini bodong warna. Jadi kan kita nggak bisa dicampur, harganya masalah beda. Ini lebih tinggi dari ini, daripada ini mah. Ini kan botol yang plastik ada, yang beling beda, plastik ini beda. Kalau yang kaleng ini kan rongsok, namanya rongsok, beda lagi aluminium rongsok. Beda kan, ada yang aluminium plat, ada yang rongsok, ada yang panci, beda. Plat sama panci apa beda, bukan sama harganya. Kalau nyortir paling 10 kilo, sampai yang kebuang lah intinya. Kalau yang ini masuk ke sini semua. Tapi kalau kita nerima warga yang kebanyakan di Gabruk, jadi kita yang milah di sini. Pengelolaan melalui bank sampah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2012. Penyelenggaraan bank sampah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan menurut catatan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018, Indonesia memiliki 7.488 unit bank sampah yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Namun sayang, keberadaan bank sampah ini belum bisa mengubah perilaku masyarakat untuk memilah sampahnya sejak dari rumah secara optimal. Artinya kita coba bawa pendekatan pengelolaan sampah rumah tangga yang jauh lebih sustainable buat alam kita. Tak disangka-sangka dan belum banyak orang tahu bahwa magnet bisnis pengelolaan sampah begitu besar. Sampai-sampai anak-anak muda ini membuat aplikasi digital bernama Kibumi. Area operasional aplikasi ini memang masih sangat terbatas, baru di sebagian Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Depok. Mereka mengerahkan 2 unit sepeda motor gerobak dan 2 sepeda motor biasa. Sederhananya, aplikasi ini adalah tukang sampah digital. Nah, Mas Faris masuk dan juga teman-teman masuk ke sampah ini, aplikasi ini masuk ke sampah ini kan. Artinya ada peluang bisnis dong sebetulnya di situ ya. Seberapa besar potensi bisnis begini? Secara potensi di Indonesia sendiri bisnis penjemputan sampah yang dihandle oleh pemerintah itu nilainya 2,2 triliun dari kota-kota besar, kota 2,2 triliun per tahun. Itu Itu dari kota-kota besar di Indonesia, Makassar, Jakarta, Jabodetabek. Dan nilai sebesar itu pun tidak dikelola, artinya sistem pengolahan sampahnya nggak sustainable. Artinya ya sudah cuma dikumpulin dan ditaruh di TPA. Artinya kita coba bawa pendekatan pengelolaan sampah rumah tangga yang jauh lebih sustainable buat alam kita. banyak nggak pesaing-pesaingnya? Dan kalau saya sudah mulai banyak pesaing anak-anak muda seperti Mas Faris masuk juga ke aplikasi digital untuk pengelolaan sampah seperti ini, gimana? Kita malah sangat seneng kalau bisa banyak yang masuk. Ya nanti ujung-ujungnya tinggal gimana kita saling berinovasi aja di dalam. Artinya karena proses penyelamatan lingkungan ini nggak bisa sendirian, harus banyak ikut main, sama-sama berkontribusi. Dari situ kan kita nanti sama-sama belajar caranya dia seperti apa, cara saya seperti apa, nanti kita saling improvement. Tinggal nanti ya persaingan bisnis secara sehat, mana yang paling inovatif itu yang diterima masyarakat kan. Jadi semakin banyak pebisnis digital di sampah, semakin banyak sampah berkurang gitu ya? Betul, semakin banyak. Sebenarnya sampah berkurang, nggak berkurang pasti karena konsumsi masyarakat meningkat. Tapi semakin banyak sampah yang terkelola. Itu jauh lebih penting.
Jadi ya selama ini kan kita ada 3R, reduce, reuse, recycle. Yang sering digembar-gemborkan reduce-nya. Padahal recycle tidak kalah penting. Jadi ketiga R ini harus sama-sama digiatkan. Recycle itu harus. Model bisnis Ki Bumi ini seperti apa sih? Kita berlangganan. Pertama memang bisa diakses di Google Play Store, ya kan. Agustus nanti ada di App Store. Nah, mereka berlangganan nanti bayarnya pakai GoPay, pakai Dana, pakai e-money lainnya lah. Kemudian nanti mereka bisa dapat layanan penjemputan terjadwal. Jadi mereka bisa pantau nih kapan tukang sampahnya akan ngejemput. Jadi mereka nggak usah taruh sampahnya di luar terus-menerus. Pada saat akan dijemput aja. Faris menargetkan tahun ini mengejar 80.000 pelanggan. Dan di akhir tahun kelima nanti, penggunanya ditargetkan 1,1 juta rumah tangga. Mas Faris, apa yang terjadi ketika anak-anak muda yang lain ini banyak sekali di Indonesia ikut masuk ke sini, main di industri sampah seperti ini? Apa yang terjadi dengan pengelolaan sampah di Indonesia menurut Mas Faris? Yang terjadi adalah kita akan melihat tingkat sirkular ekonomi Indonesia akan sangat meningkat sih. Artinya semakin banyak pemain yang kemudian berupaya meningkatkan jumlah sampah terkelola. Artinya nanti akan semakin banyak sampah yang selama ini tidak terkelola jadi terkelola. Saat ini kan sampah terkelola di Indonesia itu cuma 7%. Ya kan? Dengan banyaknya pemain, otomatis angka itu bisa semakin tinggi lagi. Ya kan, jangkauan terhadap masyarakat bisa semakin luas lagi. Itulah kenapa kita juga kalau ada yang mau bergabung dalam industri seperti ini, bahkan mau belajar dari kita, ayo kita diskusi bareng, karena ya siapa tahu kita bisa belum menjangkau area mana, mereka bisa duluan situ, itu bagus banget. Sebagai anak muda yang juga selalu melihat prospek bisnis begitu ya, karena ini kalau udah masuk digital gini pasti orientasinya bisnis kan, mau tidak mau. Apa yang berubah mindset Mas Faris tentang sampah, terutama sampah plastik dulu dan sekarang setelah menggeluti industri ini? Jadi selama ini saya menyangka sampah, terutama plastik ya, ini barang yang tidak ramah lingkungan. Karena ya campaign yang kita dapat tidak terurai di laut ratusan tahun, tidak terurai. Akhirnya setelah saya bergelut di industri ini, plastik ini salah satu material yang ramah lingkungan karena kemampuannya untuk didaur ulang. Jadi melihat plastik itu ramah atau tidak bukan dari kemampuan diurai, tapi kemampuan dia didaur ulang. Sehingga kalau sesuatu material gampang didaur ulang, otomatis kalau mau menciptakan material yang sama, kita nggak perlu ngambil resource dari bumi lagi. Cukup barang dauran ulangnya lagi kita gunakan. Jadi selama ini yang salah apa nih Mas? Yang selama ini yang salah sebenarnya bukan plastiknya, tapi cara kita mengelola sampah, mengelola plastik. Karena plastik memang tidak semestinya dibuang, tapi dikelola jadi plastik lagi. Aplikasi ini memang baru hitungan bulan. Dan sebetulnya sudah ada beberapa aplikasi semacam ini di tanah air. Seperti Sampah Muda di Semarang, Mall Sampah di Makassar, Angkuts di Pontianak, dan Gringo di Bali. Bisa kita bayangkan jika semakin banyak anak muda berkecimpung di pengelolaan sampah digital ini. Efeknya tentu akan baik dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Geliat anak muda seperti ini tentu harus mendapat dukungan. Ada peta jalan untuk penanggulangan sampah plastik hingga 10 tahun ke depan. Betul. Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Perjalanan pengelolaan sampah di Indonesia tampaknya masih akan panjang. Undang-undang yang sudah dibentuk sejak 2008 saja belum sepenuhnya dapat terrealisasi hingga hari ini. Bu Christine, dalam konteks pilah sampah dari rumah, Bu, apa yang kurang sampai saat ini? Karena ternyata kesadaran ini belum terpupuk dengan baik di masyarakat, lalu kemudian juga di hilir juga tidak optimal diserapnya. Seperti apa nih, Bu, aspirasi dari teman-teman Adupi? Perlu suatu edukasi yang serius kepada masyarakat kita dari anak-anak yang kecil sampai ke orang yang sudah dewasa. Jadi harus ada masuk ke kurikulum pendidikan. Bagaimana sih kita harus memperlakukan sampah-sampah kita, bukan hanya plastik, tetapi semua sampah yang dihasilkan dari rumah kita. Selain itu juga pemerintah saya sarankan untuk menjalankan undang-undang tentang persampahan, di mana undang-undang itu sudah terbuat dari tahun 2008. Dan untuk produsen yang menghasilkan barang-barang dengan kemasan plastik, harap membuat kemasan-kemasan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih recyclability, yang lebih bisa didaur ulang.
Juga dari industri kita, dari daur ulang plastik sendiri, kita harus lebih berinovasi lagi agar lebih banyak menciptakan produk-produk yang bagus dari industri daur ulang ini sehingga bisa mendukung perekonomian dan mempermudah hidup masyarakat juga. Kalau di hulu sendiri Bu, pilah sampah ini belum optimal, ini kenapa? Sebenarnya banyak ibu-ibu yang sudah memulai gerakan pilah sampah, bank sampah sudah mengadakan sosialisasi ke perumahan-perumahan. Kita sudah melakukan, tetapi sayangnya setelah kita pilah sampah-sampah itu, ternyata oleh truk-truk pengambil sampah itu dicampur kembali. Itu menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Oke, kalau undang-undang ini, kalau menurut Bu Christine, ada tidak kekurangannya atau celahnya begitu? Tidak, undang-undang ini sudah sangat baik, undang-undang tahun 2008 ini tentang persampahan sudah sangat baik, tinggal juklaknya dan ayo kita laksanakan. Karena ini sudah 12 tahun kita menunggu tentang undang-undang ini, bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita khususnya mengatasi masalah sampah. Oke, Bu, soal peta jalan yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian LHK, ada peta jalan untuk penanggulangan sampah plastik hingga 10 tahun ke depan. Betul. Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Peta jalan itu sudah sangat bagus, sudah dibuat oleh KLHK sedemikian rupa, dan nanti pada saat diaplikasikan di masalah sampah ini, kita juga perlu melakukan recheck ulang apakah ini sesuai dengan kondisi di masyarakat sekarang. Dalam 10 tahun ke depan, pemerintah sudah menyiapkan program lanjutan dalam usaha pengelolaan sampah. Yang pertama adalah meminimalisir jumlah sampah dengan membatasi produk-produk plastik sekali pakai. Lalu ada lingkaran ekonomi sampah. Pemilahan sampah-sampah yang baik hingga penyalurannya pada pabrik-pabrik pendaur ulangan sampah akan menimbulkan dampak ekonomi yang tidak hanya bisa membantu masyarakat, tetapi juga pemerintah. Bahwa Indonesia itu punya 3 pendekatan. Selain pengurangan adalah circular economy. Dan untuk circular economy ini memang kita melakukannya dari hulu ke hilir. Circular economy memerlukan sampah yang bersih, terpilah dan bersih. Sehingga memang Indonesia saat ini kita pemerintah mendorong bank sampah di seluruh Indonesia untuk bisa lebih optimal didaya gunakan. Karena kita tahu bahwa kalau untuk misalnya pengambilan sampah dari rumah-rumah kan masih belum terpilah ya. Nah, makanya kita kedepankan bank sampah karena masyarakat bisa memilah dari rumah, dikasih ke bank sampah dan mereka juga mendapatkan uang dari situ. Jadi ada faktor masyarakat mendapatkan income, tapi juga industri daur ulangnya bisa hidup. Memang ketika kita bicara sampah tuh kita harus bicara dari hulu ke hilir. Ya. Dari hulu kita ini. Jangan pakai misalnya kantong kresek, terus usahakan bawa tumbler dan sebagainya. Tapi dari hulu itu juga produsennya, tadi yang produsen yang saya ceritakan tadi dengan Permen 75 peta jalan. Nah, ketika berjalan di tengah itu ada kemudian kapasitas terpasang dari Pemda yang harus dia sediakan, pengangkut ya. Kemudian kalau mungkin pemilahan dan sebagainya. Tapi di tengah itu juga ada bank sampah yang bisa diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk circular economy, memang kita dorong misalnya dengan bank sampah tadi sampahnya menjadi terpilah di rumah. Ya, ada kertas, ada kaca, ada plastik, ya, ada kertas karton itu, nah itu bisa kita bawa ke bank sampah. Yang organik, yang sampah makanan, itu kita jadikan kompos. Soal pemilahan sampah ini kan sebetulnya kebijakan yang sudah berjalan lumayan lama begitu ya Bu ya. Menurut Ibu kenapa pemilahan sampah, katakanlah kampanye pilah sampah dari rumah sejauh ini berjalan kurang begitu greget begitu ya? Gregetnya kurang lah dirasakan. Ini kenapa Bu? Apa yang kurang menurut Anda? Yang pertama memang masyarakat, saya mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Jadi masyarakat bilang, Bu, kami udah pilah, tapi ketika diangkut dijadikan satu lagi. Di truknya gitu ya? Di truknya. Nah, ketika pengangkutan memang untuk memaksa Pemda, karena itu semua ada di Pemda, kewenangannya, memaksa Pemda untuk menyediakan yang terpilah, mereka masih belum optimal. Sehingga bank sampah itu. Bank sampah menjadi salah satu cara untuk kita bisa mengoptimalkan circular economy dengan pemilahan sampah. Pemilihan sampah dengan baik sejak dari rumah tangga
menjadi awal yang sangat penting dalam proses daur ulang sampah plastik. Ratusan peraturan boleh saja dibuat, namun perilaku yang tidak berubah tentu akan membuat gunung-gunung sampah di Indonesia juga akan semakin bertambah. Dan jangan lupa, bangun ekosistem dan infrastrukturnya secara komprehensif. Metro TV, knowledge to elevate.